termasuk sidangnya Bu Dr. Tifa yang kemarin, ya, itu tidak pernah ada bukti ijazah. Jadi bagaimana menyebar hoax kalau ijazahnya tidak ada? Nah, oleh karena itu Gus Nur menelepon saya. Jadi hari Kamis siang itu, Pak Taufik, ini bagaimana kasus saya? Saya bilang, Gus, saya nanti tak sowan ke Malang. Gus Nur bilang, betul Pak Taufik, saya baru di Jakarta dan Jawa Barat 10 hari. Nanti saya pulang ke Malang lewat Solo, saya tak silaturahmi dengan Pak Taufik bagaimana menyusun format gagasan mengenai gugatan ganti rugi. Ya, ganti ruginya berapa triliun loh. Pak Jokowi kaya kok, triliun loh ya. Jadi kenapa gugatan ini harus diajukan? Teman-teman harus paham, orang yang dituduh memalsukan sesuatu atau dituduh melakukan kejahatan kan harus dibuktikan dulu perbuatan jahatnya apa. Kalau perbuatan jahatnya itu adalah mengunggah ijazah palsu, mengubah dan sebagainya, atau ijazah asli dirubah, diedit. Nah, kenyataannya ijazahnya nggak ada. Jadi yang berulang-ulang dimuat Dian Sandi, ya, kemudian dicomot oleh YouTuber yang lain, dikomentari, bahkan termasuk persidangan terbaru hari kemarin itu tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan itu ijazah. Selain itu Pak Jokowi itu tidak pernah hadir. Jadi kepada para mahasiswa saya peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras, jadi tidak mudah ya sekarang buat Joko Widodo, dan tapi Anda juga saya harapkan untuk mengontrol sidang ini. Semoga hakimnya seperti hakim Jakarta Timur, hakimnya seperti hakim pengadilan Semarang, hakimnya jangan seperti Solo, tidak berubah, perkaranya selalu ditolak. Kalau Gus Dur ini kesalahannya, tuduhan palsunya kepada Gus Nur dan Bambang Tri tolak, karena tidak pernah ada yang namanya pembuktian ijazah. Kata Pak Bunatwa, ijazah. Jadi tidak pernah sama sekali pembuktian tentang ijazah, ya, yang diperlihatkan ke muka publik, yang dimuat Dian Sandi 1 April 2025 dan ditonton oleh kurang lebih 7,9 juta orang, itu tidak pernah diakui sebagai ijazah Jokowi. Maka ini perkara ini unik. Kalau Pak Jokowi tidak bisa mengakui itu ijazahnya, berarti laporannya kan tidak terbukti. Tapi sebaliknya, kalau itu yang memuat Dian Sandi dan bukan ijazah Jokowi, berarti yang menyebarluaskan, yang mengedit dan sebagainya memuat itu bukan Dr. Tifa maupun Ray Suryo, tapi adalah Dian Sandi, ya. Begitu ya para mahasiswa saya, kalian peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras. Saya dalam waktu dekat ini kan ke Jogja, balik lagi ke rumah saya di Solo, ya, dalam rangka mempersiapkan itu. Jadi nanti tunggu kejutan dari kami. Episode putusan Pengadilan Jakarta Timur itu yang menolak dakwaan jaksa, ya berarti tidak ada pembuktian ijazah. Kalau tidak ada pembuktian, jaksa kan nggak boleh pada saat itu, tahun 2022 sampai 23 itu mengatakan kalau Gus Nur dan Bambang Tri itu mengedit, menyebarkan hoax, itu udah nggak ada itu, ya. Jadi ini yang berulang saya katakan kepada Anda, ini yang berulang saya beritahukan kepada Anda bahwa kita tidak boleh mendakwa orang tanpa alat bukti, ya. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan 2014 itu kejadiannya kan 2022-2023. Jadi tanpa didukung dua alat bukti yang sah dan tanpa diperiksanya seseorang tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, sesuai dengan KUHP baru, ya, Undang-Undang Nomor 20 2025 dan KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 2023, ya, persidangan itu besok persidangan itu sudah adversarial. Maksudnya apa? Itu perdebatannya antara jaksa dan penasihat hukum atau advokat. Jadi hakim itu sebagai juri, sebagai wasit. Jadi nggak kayak kemarin hakim membantu jaksa supaya orang ini dihukum, nggak ada. Sekarang kamus itu nggak ada, dan telakannya Pak Jaksa, adik-adik saya para jaksa itu tidak berubah itu. Begitu juga teman-teman saya mahasiswa ya polisi itu belum berubah.
mestinya dengan paradigma baru, kuhab baru, adversarial itu artinya saling ngomong antara dua pihak itu dihidupkan. Terus kemudian setiap tindak pidana yang dirumuskan itu harus dengan due process of law. Artinya apa? Menegakkan hukum, ya itu apa? Menetapkan tersangka, saksi itu harus dengan cara-cara yang menghormati hukum, bukan cara seenaknya sendiri ya. Jadi di hari menjelang Jumatan ini saya sengaja nge-vlog ya, untuk menyadarkan Anda semua bahwa betapa pentingnya memahami hukum, betapa pentingnya mengerti hukum, dan yang paling penting betapa pentingnya menghormati hukum. Suatu kewajiban yang namanya due process of law itu ditujukan kepada aparat hukum. Jadi kalau kamu menetapkan seorang tersangka, seorang apalah itu sebagai pelaku tindak pidana, nggak bisa semenang-menang, nggak bisa pada masa lalu itu andai kata kasus itu menghinanya kepada Pak Jokowi, tanpa satu kali pun Pak Jokowi itu diperiksa dan saksi-saksi itu dikumpulkan oleh adik iparnya Pak Jokowi atau adiknya Buriana itu ya. Jadi secara proses hukum acara, secara materi, yaitu undang-undang yang disangkakan Gus Dur itu sudah dihapus ya. Dan tentu saja tidak boleh menggunakan pasal yang sudah tidak berlaku ya. Baik, salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang cerdas, cerdik, jujur dan pemberani. Dan ketika bermedia sosial jangan lupa menyertakan fakta, tidak menyebar hoax ya, dan berbasis data. Salam akal waras, saya akan baca satu-satu komentar para mahasiswa saya. Salam hormat saya untuk seluruh mahasiswa di Pekanbaru, di Padang, di Bandung, ya, di Taiwan, di Hong Kong, ya, di Jeddah, di Semarang, di Jakarta,